Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada Ibu Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah, beliau Ibu Dr. Hajah Umul Baroroh MAG, kepada Ibu Koordinator Mubalik se-Jawa Tengah, beliau Ibu Gunarsi SHMH, kepada Ketua Majelis Tabligh Jawa Tengah, beliau yang saya sayangi, saya cintai, Hajah Linta Muna MAG. Sebentar lagi semoga dokter. Seluruh Majelis Tabligh PDA se-Jawa Tengah, para pemirsa, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Marilah pada kesempatan sore hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan umur kepada kita sehingga umur kita akan menjadikan umur yang bermanfaat. Shalawat serta salam semoga tercurah pada junjungan besar Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya selaku Ketua Majelis Tabligh PDA Wonosobo mengucapkan ahlan wa sahlan pada kesempatan saat ini. Mudah-mudahan nanti apa yang disajikan oleh pemateri menjadikan ilmu yang bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada pimpinan wilayah Aisyah, terutama Ketua Majelis Tabligh yang selalu membina, selalu mendidik, dan selalu ada kegiatan. Mudah-mudahan kegiatan dari Majelis Tabligh ini menjadi roh organisasi kita, sehingga dakwah kita akan berjalan sesuai dengan tujuan. Kami ucapkan terima kasih juga kepada pemateri Nanda Eva Linta Cahyani yang semoga nanti apa yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan terima kasih pula kepada seluruh PDA yang bekerja sama saling bahu-membahu dalam melaksanakan kegiatan ini sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Tak pula kami ucapkan terima kasih kepada SMA Muhammadiyah yang selalu memfasilitasi pada setiap kegiatan Aisyah. Baik dana, fasilitas, dan tempat semua dicurahkan untuk Aisyah. Itulah tanda bahwa kesayangan Ibunda Aisyah kepada amal usaha Muhammadiyah. Semoga SMA Muhammadiyah tetap jaya dan menjadi SMA Muhammadiyah yang berkemajuan. Selanjutnya perkenankanlah kami memohon maaf yang setulus-tulusnya kepada satu pimpinan wilayah Aisyah Jawa Tengah yang mungkin dalam penyelenggaraan ini lebih dari kurang sangat kurang. Mudah-mudahan dimaklumi karena Wonosobo baru pengalaman untuk sekali ini. Dan tak lupa pula kami memohon maaf kepada seluruh PDA yang mungkin penyelenggaraan sore ini juga tidak memuaskan organisasi induknya, tapi kita dari Majelis Tabligh sudah berusaha semaksimal mungkin. Ada suatu himbauan, mudah-mudahan acara ini berlangsung secara terus-menerus hingga ada kesinambungan antara generasi pertama, generasi kedua. Dan kami punya usulan agar pertemuan ini nanti dilanjutkan
dengan pertemuan yang fisik. Kalau bisa saya usul di tempat Arena Muktamar dan kita tidak jadi datang ke sana. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Aku bangga menjadi Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mutmainnah yang telah menyampaikan sambutan. Untuk acara berikutnya yaitu pemaparan materi atau pengajian inti yang akan disampaikan oleh beliau Ustadzah kita yaitu Ustadzah Evalinta Cahyani LCMA. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati bersama-sama ibunda kita semuanya, pimpinan wilayah Aisyah Jawa Tengah, yang kita hormati dan kita cintai, Ketua Koordinator Majelis Tabligh PWA Jawa Tengah, dan ibunda kita Ketua Majelis Tabligh PWA Jawa Tengah, Ibunda Lintal Muna, seluruh PDA Kabupaten di Jawa Tengah, tim dari Wonosobo, dan seluruh hadirin yang hadir di sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku sekalian, ketika kita diuji oleh Allah dengan sakit, kekurangan harta, diuji anak, diuji suami, diuji keluarga, kita sering berkata, kenapa saya ya Allah? Saya sudah sholat, saya sudah ngaji, saya sudah beramal, tetapi kenapa harus saya yang diuji? Sering sekali kita melemparkan pertanyaan itu meskipun itu hanya di batin kita. Tapi pernahkah kita bertanya ketika Allah memberikan nikmat, seperti nikmat yang Allah berikan sore hari ini? Lalu kita bertanya, ya Allah, kenapa kita yang dipilih? Kenapa ibu yang dipilih Allah untuk hadir di majelis ini meskipun kita tidak bertatap fisik? Kenapa diri yang hina ini dipilih oleh Allah untuk menyampaikan ayat-ayat dan hadis Rasulullah SAW? Kenapa Allah memilih kita berkumpul pada sebuah organisasi yang indah ini? Tentu saja menanggapinya kita akan melihat bagaimana hamba Allah ketika mendapatkan nikmat. Na'udzubillah, jangan sampai ketika kita mendapatkan kenikmatan ini kita menjadi seperti Qarun yang berkata, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ketika Qarun diberikan nikmat, acaranya sukses, Aisyahnya sukses, sekolahnya sukses, rumah tangganya sukses. Kalau Qarun yang dulu itu berkata, kesuksesan itu karena memang saya bisa. Begitulah ada hamba Allah yang ketika diberikan kenikmatan merasa bahwa itu semuanya adalah bagian dari kepintaran dirinya. Tapi mari kita lihat Baginda Sulaiman alaihissalam. Ketika Allah memberikan nikmat yang luar biasa, orang soleh berhasil memindahkan Ratu Balqis bahkan sebelum mata Baginda Sulaiman berkedip. Nabi Sulaiman berkata, "Hadza min fadli li abluwani aashkur am akfur." Maka ibunda sekalian, saudaraku yang baik, sore hari ini adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah, kasih sayang yang diberikan oleh Allah untuk kita semuanya. Semoga kita orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat ini, menggunakan kesempatan ini dengan baik, insya Allah. Baik ibunda, kami awali dengan kisah Ashabul Kahfi. Ketika para pemuda berkumpul, menyatukan tekad, kemudian mereka hijrah dari kota mereka untuk menuju ke sebuah gua. Dan di antara mereka ada seekor anjing. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 18. Saudaraku, ketika orang Jawa atau bahkan orang luar Jawa, kalau berkata kasar, lisannya tidak dituntun Allah. Biasanya kalau menghina orang ini, hewan ini ikut digunakan untuk menghina. Nah itu. Tapi lihat, yang diceritakan oleh Allah di dalam Ashabul Kahfi, surat Al-Kahfi ini, dan anjing itu kata Allah duduk di depan gua dengan meletakkan kedua tangannya. Dan inilah yang dikatakan oleh para ulama, anjing yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga adalah anjingnya Ashabul Kahfi.
Pertanyaannya mengapa? Begitu besar kasih sayang Allah kepada hewan ini. Jawabannya tidak lain tidak bukan adalah karena anjing ini turut serta dalam kegiatan dakwah. Maka ibunda sekalian, saudaraku yang baik, sore hari ini betapa bersyukurnya kita. Kalau hewan saja Allah muliakan, maka hamba Allah yang tergabung dalam Aisyah sore hari ini, insya Allah akan diberikan janji-janji Allah karena kita semuanya turut dalam dakwah. Ketika kami ceramah di ruangan seperti ini, ada gambar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan berkata, aku titipkan Muhammadiyah kepadamu. Melihat gambar Nyai Ahmad Dahlan, Nyai Ahmad Dahlan berkata, belajarlah sepanjang hayat, lalu kembalilah kepada Muhammadiyah. Maka ini adalah satu nikmat yang luar biasa ketika kita bisa nunut buruk pahala di Aisyah dengan ikut mensyiarkan dakwah. Insya Allah ini akan menjadi jalan kemuliaan dan kebaikan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Maka kata para ulama di dalam syair bahasa Arab, jadilah engkau orang yang berdakwah. Kalau nggak bisa, belajar dulu menjadi pendakwah. Kalau nggak bisa, dengarkan dulu orang yang berdakwah. Tetap kalau nggak bisa, cintai orang-orang yang ada di dalam dakwah. Jangan jadi yang kelima. Sudah tidak sinau, tidak berdakwah, tidak senang, tidak nyupport. Maka kita akan menjadi rugi. Maka bismillahirrahmanirrahim. Semoga sore hari ini kegiatan ini dicatat sebagai amal kebaikan. Kita semuanya tercatat sebagai golongan orang-orang yang support terhadap dakwah. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, alangkah indahnya ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan memilih ayat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Indahnya. Beliau tahu apa keistimewaan di balik dakwah ini. Kenapa beliau tidak memilih ayat yang lain tetapi ayat dakwah. Itulah rahasia yang harus kita ketahui sebelum kita berbicara tentang bagaimana dakwah di kita supaya kita semangat. Betapa indahnya ayat ini dipilih menjadi, kalau anak saya bilang, ayo apalkan ayat Muhammadiyah gitu. Menjadi ayat Muhammadiyah. Lalu di ayat yang lain Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafaram min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid-din. Ini ayat yang selalu dibaca oleh kiai kami di kantor. Kata beliau, jangan orang Islam semua itu pergi perang. Hendaklah ada satu orang saja. Pergi kemana? Ke medan pertempuran dakwah. Liyatafaqahu fid-din. Maka kalau kita mau mengkaji ayat ini, hari ini, sore hari ini, ibunda semuanya, semoga yang bicara juga dicatat oleh Allah pahalanya sama dengan orang yang berjihad. Karena di ayat tadi disebutkan, oh ada orang jihad, jangan jihad semua. Ada pahala yang sama, kemana? Berdakwah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Di ayat yang lain mari kita lihat. Wa innal ulama warasatul anbiya. Masya Allah, ini kabar gembira buat majelis tablik di seluruh Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Ketika kita meniti jalan dakwah, itu artinya kita sudah meniti jalannya para nabi. Karena nabi tidak mewariskan apapun kecuali mewariskan ilmu. Dan ilmu yang wajib kita pelajari sebelum yang lain adalah ilmu agama. Enggak hanya di situ. Allah masih ngasih janji lagi. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Mana lagi ada perkataan yang lebih baik dari perkataan seseorang yang mengajak saudaranya kepada kebaikan. Maka alangkah indahnya sore hari ini. Semoga kemuliaan-kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah tadi masuk ke dalam diri kita. Lalu pertanyaan selanjutnya, ya gimana kita bukan ulama, Cik? Siapa ulama itu? Siapa yang boleh berdakwah? Masya Allah, kita dikasih kabar gembira lagi. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut di dunia ini adalah ulama. Jadi ulama itu orang yang takut. Kalau hari ini, sore hari ini kita takut kepada Allah, ya Allah, semoga dakwah kita hari ini diterima di sisimu. Allah ridho, kita nggak pengen niat dunia, kita nggak pengen apa-apa kecuali Engkau ridho. Kalau ketakutan itu ada pada diri kita, meskipun kita tidak harus pegang mic, kalau kita berceramah di depan kamera, kita sudah berdakwah. Ketika kita Aisyah masuk pada sebuah kantor atau masuk dalam lembaga AUM, lalu kita bekerja dengan baik, berniat mencari ridho Allah, itu dakwah. Tapi jika ada profesor, doktor,
tamatan manapun. Lalu dia berkata, semua agama benar. Ucapan ini adalah ucapan yang menunjukkan bahwa dirinya tidak takut kepada Allah. Bagaimana mungkin beliau berkata demikian sementara Al-Quran berkata, inna dina indallahil Islam. Tidak ada ketakutan. Sudah ikut Aisyah, belum tutup aurat, belum berdakwah namanya, gelarnya setinggi apapun. Sudah ikut Aisyah, belum mencintai orang-orang yang berdakwah, belum ulama namanya, karena belum ada ketakutan di dalam dirinya. Maka saudaraku, kita semuanya adalah pendakwah. Sebelum yang lain, kita semuanya adalah pengajak kepada kebaikan. Izinkan Ananda menceritakan satu kisah. Ketika kita membaca surat Yasin. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Di dalam surat itu diceritakan, datang seorang laki-laki min aqsal Madinah. Aqsal Madinah itu berarti di pinggir dari pelosok. Berarti sing teko niki wong desa. Makanya Masjidil Aqsa itu masjid yang paling jauh. Datang laki-laki untuk apa? Untuk berkata apa yang beliau katakan? Masya Allah. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutlah pendakwah itu. Jadi ada laki-laki tiba-tiba datang dari pelosok desa berkata kepada penduduk kota itu, hai penduduk kota, ayo pada ikut Rasul itu. Dalam tafsir disebutkan saking eleknya kaum ini, Allah sampai mengutus 3 Rasul. Dan tidak ada yang didengarkan. Semuanya membangkang. Lalu Allah mendatangkan laki-laki ini, dan laki-laki ini berkata, ayo pada ikut Rasul itu. Kenapa enggak pada ikut? Kenapa enggak pada ikut ngaji Aisyah? Kenapa enggak pada ikut gabung di gerbong dakwah kita? Lalu di dalam tafsir juga dijelaskan, akhirnya gara-gara laki-laki ini berkata, ayo ikut. Nabi yang tidak meminta, jadi disebutkan nih para nabi tidak meminta upah. Karena kita kewajiban, dakwah itu kewajiban. Lalu orang ini disebutkan perutnya itu diinjak-injak sampai mohon maaf isinya keluar. Dikatakan orang ini kemudian dimasukkan ke dalam surga. Namun sebelum dimasukkan di dalam surga, beliau izin kepada Allah. Ya Allah, izinkan saya. Mau apa lagi? Dia, di dalam kisah-kisah yang lain, para syuhada kalau sudah mau masuk surga, sudah lupa semuanya. Tapi orang ini meminta kepada Allah. Aku minta izin. Seandainya aku bisa memberitahu orang-orang yang masih hidup ini, kenapa engkau ya Allah memasukkan aku ke dalam surga? Sebabnya apa, saudaraku yang baik? Tidak lain tidak bukan karena berdakwah, ngajak. Sore hari ini, Masya Allah, siapa yang datang ke acara ini lewat WA? Semuanya. Maka yang nge-share WA itu, andai sore hari ini tidak hadir, tetap dapat pahalanya. Masya Allah. Itulah kenapa kita tidak perlu menunggu untuk menjadi apa, sampai pencapaian apa, kita tahu satu ayat, sampaikan satu ayat dengan ikhlas. Baik, Masya Allah, kita akan berbicara tentang dakwah digital. Luar biasa. Baik. Mungkin tidak ada sore hari ini yang datang karena dapat undangan tertulis. Sudah jarang sekali sekarang undangan tertulis. Semuanya lewat undangan digital. Ini bukti. Dan mungkin ibu-ibu sekarang sedang menyimak hot issues. Apa ibu-ibu? Artis yang baru kecelakaan siapa ibu? Nah, kemarin di acara Aisyah saya tanya ibunya semuanya. Nah, jadi ini bukti bahwa Simbah saja itu ada bahwa dengan suaminya meninggal itu ibu-ibu Aisyah yang sudah kesepuhan saja tahu. Ini bukti bahwa teknologi tahu menguasai. Anak-anak sekarang sudah nggak demen dengan TV. Dulu penyiar televisi sangat terkenal, Desi Anwar. Dulu penulis di koran sangat terkenal. Orang yang mengarang buku jadi idola. Sekarang siapa yang paling mendominasi teknologi utamanya YouTube, dialah yang mampu mempengaruhi. Maka momen sore hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan acara ini, Masya Allah, kita mulai dakwah-dakwah Aisyah, dakwah-dakwah Muhammadiyah, kita majukan menjadi dakwah digital. Khususan di Wonosobo, kita sudah memulai melalui YouTube, melalui TV Majelis Tabligh, SMA juga punya, kemudian ada cabang-cabang juga punya televisi, dan kita juga ada radio untuk menyiarkan ceramah-ceramah dari Mubalik Muhammadiyah setiap sore, pagi, dan malam hari. Ini awal. Tetapi selanjutnya kita harus berpikir bahwa kita harus mendominasi. Ibunda sekalian, kenapa demikian? Kalau kita klik sekarang YouTube,
Ceramah Aisyah yang keluar hanya berapa. Tapi begitu kita klik, mohon maaf saya berbicara, Ustadz siapa? Berapa yang keluar? Salah siapa? Kita tidak bicara salah benar, tapi hanya alhamdulillah insya Allah kita belum terlambat, maka kita akan mulai sore hari ini. Besok kalau kita klik YouTube dakwah Aisyah, maka keluarlah mubalighat Aisyah se-Jawa Tengah, se-Indonesia insya Allah. Tayyib, bagaimana dakwah digital itu? Ketika kita sudah hidup di zaman 5.0, di mana orang menghabiskan waktunya itu untuk internet. Jadi ada suami istri duduk bareng, suaminya guyung-guyu sendiri, istrinya guyung-guyu sendiri, anaknya ganggu kasih HP juga. Nah, sudah selesai karena itu hidupnya. Sekarang no gadget, no life. Orang senang sharing. Sekarang orang lagi masak, lagi ke hutan, lagi kemana lagi misalnya. Pokoknya semuanya di-sharing. Sebab prinsipnya itu sharing is cool. Dan itu menjadi pencarian jati diri. Betapa sekarang orang itu haus ingin diakui. Tentu saja kita tidak berniat dengan ini. Tentu saja kita sharing is cool itu adalah sharing perkara-perkara yang baik. Namun apa yang perlu diperhatikan ketika kita akan menjalani dakwah secara digital? Yang pertama, para ulama menasihati kita tidak boleh memulai dakwah digital ini kecuali dengan ilmu. Karena ketika kita berdakwah tidak menggunakan ilmu, kerusakan yang ditimbulkan akan lebih besar daripada kebaikannya. Maka wajib bagi kita semuanya kembalinya kepada Al-Quran, Sunnah, kemudian HPT dengan ilmu. Kemudian yang kedua, kata para ulama, dakwah digital ini harus dengan kelembutan, kasih sayang. Kata Ibnu Taimiyah, orang berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, orang-orang Aisyah ini harus jadi belembut dulu sebelum berdakwah. Jadi belembut. Sudah bu sabar, bu syukur, tambah belembut. Karena berdakwah itu harus dengan kelembutan. Mohon izin Ibunda, ketika ada satu kisah yang sangat inspiratif. Seorang laki-laki baru hijrah, watonya penuh, rambutnya masih semiran, kepengen ke masjid. Wah, aku pengen sholat jamaah nang masjid. Kemudian dia bawa HP, sholat, HP-nya bunyi. Karena laki-laki ini belum pernah ngaji, HP-nya bunyi, dibiarkan saja. Harusnya kan dimatikan, lanjutkan sholat lagi, tapi dibiarkan saja sampai selesai. Kita bisa bayangkan bagaimana kira-kira reaksi para jamaah di musola itu. Betul. Jenengan niku pripun? Sholat kok HP-nya nggak dimatikan. Terluka pemuda ini. Ya Allah, saya baru pertama-tamanya ke masjid. Belum tahu caranya sholat, saya belum tahu, nggak pernah sembahyang. Terluka karena peringatan yang tidak lembut. Maka haruslah yang rasida hijrah. Saya mau balik lagi ke kafe. Kalau beliau pergi ke kafe, ketika di kafe mabuk numpahin air. Baristanya berkata, santai bro, kita ganti dengan minuman yang baru. Lalu setan ini akan menuntun pemuda ini berkesimpulan, loh berarti wong nang kafe luwih ramah daripada yang di masjid. Inilah ketika kita gagal menjadi agen dakwah. Kita Aisyah harus menunjukkan, dimanapun, di tetangga, di sekolah, dimanapun, kita adalah bulayin. Hurif. Ini menjadi dasar utama. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, kalau kita mau menjajaki dakwah digital, sore hari ini kita sudah belajar ini dakwah digital. Bisa bertemu dengan Bu Lintal Muna di Pati, bisa bertemu dengan saudaraku di mana tadi saya baca di Kudus, Pekalongan. Allahu Akbar walillah. Semoga suatu saat nanti Allah angkat wabah ini kita bisa bertemu bersama-sama. Ibunda yang ketiga kata para ulama, dakwah digitalnya Aisyah harus punya prinsip. Apa itu? Bil hikmah. Ayatnya kita apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Apa itu hikmah? Hikmah itu, Masya Allah, contoh hikmah. Misalnya, kita kalau hari raya Idul Fitri ya bicaranya tentang hari raya, bukan bicara tentang kurban. Itu hikmah kata para ulama. Kemudian ketika desain, sore hari ini Masya Allah, biru, menunjukkan bendera Muhammadiyah hijau. Oh, ini biru. Ya pokoknya biru sama hijau. Itu bagian dari digital. Kita ingin membuat menarik. Kemudian iklannya kita share ke seluruh PDA di Jawa Tengah itu dengan gambar yang menarik dan desain yang indah. Itu hikmah. Jadi dakwah nggak boleh sederhana. Wes pokoknya gambarnya ono tulisannya ono tanggalnya, nggak boleh. Flyernya Aisyah, backgroundnya Aisyah, dakwahnya Aisyah bil hikmah. Bil hikmah itu apa? Pas dengan apa yang orang inginkan sekarang. Contoh lagi, kemudian penampilan misalnya. Nggak harus kalau di kondangan kita pakai seragam Aisyah kan
Mboten, Ibu. Misalnya ngisi kondangan di tempat orang pakai seragam Aisyah kan. Nah, ketika kita berdakwah misalnya di kondangan berarti kita pakai seragam kondangan. Ketika di dinas kita menyesuaikan menggunakan batik, itu hikmah. Kemudian perkara-perkara yang resiko dijawab itu kita tunda jawabannya. Untuk apa? Menghindari adanya konflik. Kemudian mengganti istilah. Misalnya kita baru datang ke sebuah tempat, langsung kami ini dakwahnya TBC. Tahayul bid'ah. Sekarang orang dengar bid'ah itu terus langsung sensi. Aja ngaji karo Mbak Eva, apa sih mungkin dados Wahabi. Wahabi itu nggak tahu apa, pokoknya kalau yang suka bilang bid'ah gitu. Mungkin bid'ah itu kita ganti dengan kata-kata tidak ada dalilnya. Itu lebih lembut. Ini contoh hikmah. Allahu Akbar. Kemudian saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, dan kita tahu betul hadis Rasulullah ada 4 orang yang tidak akan dimasukkan ke dalam neraka kan siapa? Orang yang hayyin, orang yang layyin, orang yang qarib, orang yang sahal, orang yang lembut, supel, gampang. Ini orang-orang yang cinta kepada hikmah. Maka alangkah indahnya jika kita bersama-sama berdakwah mendakwahkan Aisyah, pondasinya dakwah digital kita adalah bil hikmah. Enggak begini terus jarinya kita salah. Tapi kita mengatakan dengan 4, menunjuk dengan 1 jari dengan 4 jari saja sudah berbeda. Hei yang di sana, Masya Allah, akan berbeda. Mohon maaf Ibu yang di sebelah sana, jangan ngantuk. Enggak Bu, saya nggak lihat kameranya Ibu. Jadi yang Insya Allah nggak ada yang ngantuk sore hari ini. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, kemudian yang keempat kata para ulama, Masya Allah, dakwah itu dengan bertahap. Mbak langsung karpe sinau tasawuf misalnya, ujuk-ujuk langsung tafsir. Kita awali dulu dari yang paling penting, sholat, wudhu. Begitu ciri khas dakwah. Itu kenapa HPT itu, Masya Allah, kan yang dibahas itu rukun Islam dan rukun iman. Karena ciri khas dakwah digital kita itu belajar dari perkara-perkara yang dasar. Mari kita simak contoh bagaimana Rasulullah itu berdakwah itu secara bertahap. Ketika tiba-tiba datang ke Masjid Baginda Muhammad SAW seorang laki-laki. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba kencing di masjidnya Baginda Muhammad SAW. Kira-kira kalau hari ini ada orang nggak dikenal tiba-tiba kencing di Masjid Muhammadiyah, apa reaksi kita? Ya minimal apa Ustazah? Gerundel. Minimal gerundel, selanjutnya ngudung, yang lebih tinggi lagi marah banget. Kemudian sahabat pun bereaksi. Pokoknya ini digeret ini, nggak sopan ini orang ini kencing di masjidnya Rasulullah SAW. Tapi apa kata baginda Muhammad SAW? Da'hu. Biar. Kenapa ya Rasulullah? Biar selesai dulu pipisnya. Nanti kalau sudah selesai, kamu ambil ember lalu kita bersihkan masjid ini. Ini contoh bahwa dakwah itu bertahap. Nah orang belum tahu masuk masjid itu gimana adabnya. Boleh enggak kencing di dalam masjid? Maka Rasulullah, Masya Allah, inilah contoh bahwa Rasulullah itu berdakwah dengan hikmah, dengan bertahap. Itu cara kita. Dakwah digital kita harus punya ciri khas seperti itu. Bahwa berdakwahnya itu bertahap. Kita hari ini bicara sama siapa? Masya Allah. Maka bertahap. Bukankah khamr pun diharamkan secara bertahap? Jangan langsung orang baru datang pengajian, neraka begitu. Dipancing dulu dengan Masya Allah, ternyata surga itu indah loh. Kalau ngaji itu kita jadi banyak ilmu loh. Nanti kalau sudah ngajinya istiqomah baru kita sampaikan Masya Allah. Ternyata maksiat itu meskipun kita sudah ngaji, bisa mengantarkan kita ke nerakanya Allah. Selanjutnya saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Berdakwalah sesuai kapasitas. Kita hafal betul satu hadis. Man ra'a minkum mungkaran. Barang siapa melihat kemungkaran. Falyughayyir. Maka rubahlah. Apa yang pertama? Dengan tangannya. Dengan kekuasaannya. Maka Ibunda Aisyah yang hari ini menjadi kepala sekolah, kepala dinas, atau kepala-kepala yang lain, atau duduk di tempat-tempat strategis pemerintah, berdakwah menggunakan kapasitasnya. Masya Allah. Saya kemarin baru dengar itu ada Ibu Aisyah di sekolah kami, kalau pagi itu duduk guru semuanya, kemudian kultum giliran. Masya Allah, saya angkat jempol. Ini contoh ada Ibu Aisyah jadi kepala menggunakan dakwah dengan kapasitasnya. Itu dakwah digital kita. Ciri khasnya begitu, berdakwah itu dengan apa? Dengan kapasitasnya. Yang kepala sekolah dakwah, yang pedagang dakwah, yang penceramah terus. Kemudian yang guru berdakwah.
yang menjadi ini penyuting sore hari ini berdakwah. Kemudian kalau tidak bisa dengan apa? Kan ada lisannya. Nggak bisa mengingatkan, kemudian ucapkan, ayo le, begitu. Misalnya kita mengingatkan, Pak, mbok jenengan ampun merokok, tah merokok membunuhmu. Orang tanya maca Pak, buta huruf Pak. Di kotak rokok itu ada tulisan, merokok dapat menyebabkan jantung, apa gitu dan seterusnya. Kayaknya kalau diingatkan dengan cara begini ini, Masya Allah, kayaknya nggak berhenti merokok, malah jarak nambah. Tapi coba ingatkannya dengan ya Allah ya, gitu. Mama tuh pengen hidup lebih lama lagi loh dengan ayah. Ayo tahu berhenti merokoknya. Masya Allah. Jadi berdakwah dengan lisan pun butuh di atas tadi. Hayin, layin. Cara kita mengajak anak-anak untuk meninggalkan rokok. Cara kita mengajak anak-anak untuk menggunakan pakaian yang rapat. Kemarin di kajian SMA Muhammadiyah kami sampaikan. Untuk mengajak anak-anak kita menutup aurat, jangan anggo kan bisa ngapik. Oh, melbu neraka. Disindir aja dengan ucapan, nah coba Ustazah Eva dikasih tahu harga Kentucky Fried Chicken di pasar berapa? 6.000. Nah pahamu harganya berapa? Itu udah masuk sekali. Kemudian coba Ustazah Eva diceritakan bagaimana tahap auratnya ayam itu terbuka. Ternyata ayam itu harus ditangkap, disembelih, digodok ke banyu, dijarangi, dibeduli. Kata ayam, kalau Anda ingin melihat aurat saya, langkahi dulu mayat saya. Nah berarti kalau ada anak SMA Muhammadiyah, ada putranya ibu-ibu Aisyah kok enggak nutup aurat, berarti kalah dengan, nah Masya Allah itu ada yang jawab ayam gitu, Allahu Akbar. Begitulah contoh kita berdakwah dengan lisan. Kemudian yang terakhir, kalau enggak bisa, ya bagaimana, yang orang bisa. Maka kita mendoakan, dan itu selemah-lemahnya. Kan kita tidak ingin menjadi selemah-lemahnya. Kita ingin gunakan apa yang Allah berikan kepada kita hari ini. Dan saudaraku, dakwah digital yang terakhir, ciri khas Aisyah harus apa? Berbicara dengan bahasanya orang yang kita dakwai. Contoh, kami membuka acara motivasi di SMA Muhammadiyah. Tidak kami awali dengan salat, kemudian pendahuluan yang panjang kali lebar. Setelah hamdalah kepada sholawat, kami berkata, mimpi adalah kunci. Nyambung semuanya. Yang tadinya pegang HP, pegang kertas, konsentrasi ngikuti. Baru kita masuk memberikan nasihat. Berbicara sesuai dengan bahasa. Kenapa? Karena waktu itu kita bicara di depan anak-anak muda. Lalu kalau sore hari ini, Mbak Eva akan kurang bijaksana. Kalau sore hari ini Mbak Eva membahas Twitter, begitu ya Bu, kemudian TikTok di hadapan ibunda semuanya, meskipun alat-alat ini ke depan akan digunakan Aisyah untuk berdakwah. Yang bicara ini, Masya Allah, semoga Allah menjaga hatinya, sudah mulai sedikit-sedikit ibunda. Saya memang awalnya ketika mau direkam itu ragu, takut tidak bisa menjaga hati memang kalau perempuan itu. Karena perempuan itu senang dengan like. Dan kalau jempolnya ada yang turun itu hatinya itu langsung drop. Nah, maka itu butuh latihan. Bagaimana ketika kita sudah dakwah di kita, nggak boleh lagi peduli dengan seperti itu. Sebagus-bagusnya Ustadz di YouTube, itu mesti ada yang jempolnya ke bawah. Nah, apalagi kita pemula, mungkin jempolnya ke bawah semua pun, kita tidak boleh sedih, karena tujuan kita bukan itu. Maka berbicara sesuai dengan bahasa. Mengapa saudaraku sekalian yang dirahmati Allah? Karena dakwah itu bukan hanya memikat. Kami ingin lebih dalam lagi, karena dakwah itu memancing. Kalau hanya terpikat, hanya simpati, hanya senang. Tapi kalau sudah terpancing, dia akan ikut apa yang kita sampaikan. Yang Kak Milo Aisyah, Kak Milo ngopeni TK apa, mau ikut berjuang di SMA Muhammadiyah, membesarkan pengajian-pengajian. Kenapa? Karena sudah terpancing. Jadi ke depan besar harapan kita, dakwah digital ini menjadi media untuk kita bisa memancing saudara-saudara kita. Jadi dakwah itu yang jauh harus semakin dekat, bukan yang sudah dekat gara-gara kita tidak lain, gara-gara kita tidak bijak menggunakan bahasa, kemudian keluar. Dan ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, penduduk Indonesia itu secara data statistik itu yang paling banyak itu generasi muda. Maka ini PR untuk Aisyah, kemudian untuk putrinya NA, kemudian untuk aumnya, Masya Allah, bagaimana dakwah digital di aum-aum kita itu dimajukan. Tadi ketika pembukaan kita sudah coba awali dengan Masya Allah, lagu-lagu muktamar, kemudian kegiatan PJA, Aisyah Wonosobo. Ibu dan sekalian yang dirahmati oleh Allah,
Bismillah, kita mohon pertolongan Allah. Kita yang terakhir dari seluruh senjata kita, kamera sudah oke, mic sudah yang paling baik, studio sudah yang paling keren. Kita tidak boleh lupa bahwa modal utama pendakwah itu adalah ikhlas. Jadi Masya Allah, Imam Syafi'i itu berkata, kalau engkau mendengarkan dengan telingamu, maka itu hanya akan menjadi informasi. Jadi sore hari ini apa ya sudah itu tok. Tapi kalau kita mendengarkan dengan hati kita itu akan jadi ilmu. Kata Imam Syafi'i lagi, kalau pengen lebih tinggi lagi, kita mendengarkan dengan hati dan lalu kita jadikan sebagai pedoman hidup. Itu kata Imam Syafi'i, baru itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dengan ilmu. Dan tidak sampai kepada hati, ucapan yang tidak keluar dari hati. Kalau kita mengeluarkan ucapan itu dari lisan sampai kepada lisan, mungkin pun tidak masuk ke dalam telinga. Tapi ketika kita memohon kepada Allah, ucapan itu kita keluarkan dari hati. Allah, tolong ya Allah. Kita tidak tahu sore hari ini diterima oleh Allah atau tidak. Kita tidak tahu selama ini kita di Aisyah, Allah senang atau tidak. Itulah pertanyaan yang harus kita gali sehingga menekan hati kita. Ayo yang ikhlas, yang ikhlas, yang ikhlas. Kata ibu saya, kata sesepuh kami, dari Aisyah ora kena mutungan. Nah, tadi ditutup oleh PDA Wonosobo, saya bangga jadi Aisyah. Karena saya masih muda, saya bangga jadi anaknya Ibu Aisyah. Karena saya pengen masih NA. Tapi kalau Aisyah, ya oke. Pokoknya saya bangga jadi Aisyah. Kalau anak saya di TK Abahnya nih, di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Nabi Muhammad. Terus saya tambahin, di belakang ada Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan yang nyawang cara kita bermuhammadiyah. Seperti kata beliau, aku titipkan Muhammadiyah kepadamu. Ya Allah, sore hari ini kita semuanya dititipi amanah itu, amanah yang luar biasa di mana kita dijanjikan kebaikan-kebaikan oleh Allah. Demikian Ibunda sekalian, apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, mohon nasihatnya selalu, mohon masukan, semoga ada manfaatnya, utamanya untuk yang berbicara dan untuk kita semuanya. Saya akhiri, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Eva, ini luar biasa. Mau balik. Ya, terima kasih ini Ustazah Eva, luar biasa. Materi yang disampaikan hari ini sederhana tapi sangat mengena ya. Untuk dakwah Islam berkemajuan dan mencerahkan umat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, luar biasa ini hari ini. Alhamdulillah ini terima kasih sekali lagi untuk Ustazah Eva yang sudah menyampaikan materinya, yaitu tentang transformasi digital untuk dakwah Islam berkemajuan dan mencerahkan. Yang tadi bisa kita ambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh beliau Ustazah Eva, yaitu bahwa dakwah digital itu bisa kita laksanakan apabila di situ ada ilmu, kemudian disampaikan dengan lembut, kemudian bil hikmah wal mau'idhah hasanah, kemudian bertahap, tidak ujuk-ujuk gitu nih. Kemudian berdakwah sesuai dengan kapasitas dan berbicara sesuai dengan bahasa yang kita ajak ketika kita berdakwah. Ini sangat menarik sekali Ustazah. Untuk biar lebih menarik lagi, insya Allah di acara yang berikutnya, yaitu acara yang kelima adalah tanya jawab. Baik, bismillah. Ini barangkali ada dari ibu-ibu kita, dari ini kebetulan ada ini. Yang pertama yaitu dari Ibu Windarti dari Wonosobo. Ya, selamat sore Bu Windarti, semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Ini ada pertanyaan Ustazah. Yang pertama adalah bagaimana menyaring informasi yang sedang atau yang sering justru tidak membawa kebaikan, tapi salah dan menjerumuskan. Contohnya tadi yang disampaikan oleh Ustazah Eva adalah bahwa semua agama itu sama. Monggo penjelasannya Ustazah. Assalamualaikum Bunda, Masya Allah, semoga Allah memberikan panjang umur dan kesehatan bagi penanya dan seluruh ibundaku Aisyah Jawa Tengah.
Ada pertanyaan menarik, gimana nih caranya? Maka Muhammadiyah itu sudah punya gerakan kan, bagaimana kita itu menyaring anti hoax. Makanya biasanya kalau di grup-grup Muhammadiyah itu jarang sekali ada kabar-kabar hoax. Jadi kalau sudah ada yang ngirim kabar hoax itu sudah tersaring dengan judulnya itu hoax. Maka Masya Allah tentu saja ini butuh ilmu. Itulah ketika kita membaca itu luar biasa. Dan Ibu, Masya Allah, hoax itu, jadi kebohongan yang diserukan terus-menerus itu bisa mendominasi. Contoh, ini. Apapun makanannya, minumnya, nah, Ibu sudah tahu kan jawabannya? Itu karena itu disuarakan terus. Jadi sama seperti semua agama sama itu karena disuarakan terus sehingga itu masuk ke dalam pikiran kita. Maka inilah tugas Aisyah untuk menyuarakan kebaikan. Dan tentu saja bagi kita Muslim ada doa yang luar biasa untuk menangkis hoax menurut saya. Apa itu? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah yang baik itu baik, kalau yang jelek itu adalah jelek. Dan Ibunda, ada orang kita tuh enggak boleh fanatik, tapi kalau agama itu harus fanatik. Jadi kita nggak boleh berbicara seperti tadi, semua agama itu sama. Ini bukan keras dan tidak keras. Fanatik itu dalam agama. Inna dina indallahil Islam. Ibu, sekedar informasi juga, kami sering mengisi yang di dalamnya ada pastor dan saudara-saudara kita suster. Kami pernah ngisi di Don Bosco. Jadi semuanya itu adalah jadi sekolah tunanetra yang terbesar di Jawa Tengah, itu salah satunya di Wonosobo. Kami diberi undangan. Masya Allah, ini luar biasa. Ketika di sana ya saya tidak berbicara seperti itu. Kenapa hari ini saya berkata inna dina indallahil Islam harus fanatik? Karena saya di depan Ibunda Aisyah semuanya. Maka ketika kita bicara di depan audiens yang seperti itu, kita tidak mengangkat isu itu. Intinya kita berdoa kepada Allah, dan insya Allah dengan banyak kita membaca, membandingkan, Allah itu akan memberikan feeling di hati kita. Ini kok kayaknya nggak pas ya. Sama ketika kita membaca artikel-artikel keagamaan misalnya. Ayo, yang haid kukunya tidak boleh dipotong. Kemudian rambutnya harus, kalau kita sudah terbiasa baca artikel ini tuh udah langsung otomatis, entah apa, karena udah Muhammadiyah dari dalam kandungan apa ya. Kalau baca artikel begini tuh kayak udah ada otomatis, iki kok aneh begitu. Nah, itulah feeling-feeling yang insya Allah akan diberikan Allah ketika kita itu selalu mencoba untuk membaca, sehingga kita terbiasa dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Biasanya kalau bacaan yang benar itu sumbernya jelas, yang disampaikan masuk di akal dan bisa diterima dengan hati. Wallahu ta'ala a'lam Ibunda, mohon maaf lahir batin atas jawabannya. Jika ada kekurangan mohon dilengkapi dari ibu-ibu yang lain. Baik, terima kasih Ustazah. Berikutnya pertanyaan yang kedua yaitu dari Ibu Subiwati dari Majelis Tablik PDA Grobogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Bunda, bagaimana bila ada yang mengatakan ikut pengajian berkali-kali tapi masih tetap tidak membawa perubahan perbaikan dalam berperilaku? Masya Allah. Oh, Ustazah. Masya Allah, kepada Ibunda Subiwati dari Majelis Tablik PDA Grobogan, semoga Ibunda sehat selalu, diikuti dengan kesehatan untuk kita semuanya. Masya Allah, pertanyaan ini sering sekali. Lah, wis ngaji ngono-ngono wae. Lah, kayak wis ngaji wis kok yang ngono. Masya Allah. Satu, buat kita yang di dalam pengajian, buat kita yang di dalam organisasi Aisyah itu menjadi PR. Bagaimana kita tidak gagal menjadi agen dakwah. Betul, di luar akan ada suara begitu. Kenapa? Memang karena sudah ngaji, kok tidak ada perubahan. Mohon maaf, saya sering sampaikan di majelis, Mbak, Ibu, nggak usah ngaji nih. Kalau sampai rumah bicara sama orang tuanya masih kasar, itu namanya kita gagal. Nanti orang tua kita akan berkata, rasa ngaji, wong wis ngaji karo ibu masih seperti itu. Kenapa? Kalau kita melihat dulu dari kita yang di dalam organisasi dakwah, kita harus koreksi. Ini menjadi koreksi. Sudahkah kita sukses menjadi agen dakwah? Bagaimana agen dakwah itu? Ketika Rasulullah SAW selesai sholat jenazah, tiba-tiba didatangi orang Yahudi, ditarik jubahnya Rasulullah. Umar itu langsung reaksi, langsung mau ngelawan sama orang ini. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Jangan Umar, jangan. Saya punya hutang pada orang Yahudi ini. Maka tolong beri lunasi hutang saya. Dan gara-gara kamu tadi sudah berbuat kasar, tambahi hutang saya dengan 40 kg kurma, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih.
Jadi Umar itu berbuat kasar kepada orang Yahudi ini, didenda oleh Rasulullah. Kenapa? Karena yang demikian ini akan menggagalkan dakwah kita. Loh orang Islam, loh sudah ngaji, loh Aisyah. Kemudian apa kata Rasulullah? Begitu diberikan, laki-laki Yahudi ini bertanya, wahai Umar, tahukah engkau? Enggak. Aku adalah orang Yahudi yang membaca kitab. Dan aku tahu, kata kitabku yang aku baca, Nabi yang akan datang akhir zaman adalah Nabi yang kesabarannya mendahului emosinya. Allah. Jadi kalau hari ini saya berbuat demikian karena saya ingin menguji benarkah yang disampaikan oleh kitab itu, dan hari ini yang saya temui benar-benar, maka asyhadu alla ilaha illallah. Inilah ibunda, ketika kita dalam dakwah menjadi agen. Jadi Rasulullah berdakwah tambah banyak temannya. Jadi kalau kita jadi IC ya ngaji kok temannya tambah sedikit, ini koreksi buat kita yang di dalam. Nah, bagaimana yang di luar ngaji? Nah, kita nggak bicara yang di luar karena itu hak mereka. Lah IC yang bisa lah ngaji, kita tidak perlu bicara yang di luar. Kenapa ada yang bicara yang seperti itu? Tapi justru pernyataan itu menjadi koreksi untuk kita. Bagaimana kita mengkoreksi? Sudahkah kita dakwahnya itu dengan ramah? Dan sudahkah kita menjadi agen dakwah yang sukses? Yang sudah ngaji di kantor, kinerjanya tambah oke. Yang istri sudah ngaji, tambah solihah. Yang mertua sudah ngaji, tambah sayang dengan menantunya. Yang guru sudah ngaji, tambah hebat ngajarnya. Itulah. Dan jangan sampai kita terkena al-Islamu mahjubun bil muslimin. Pertanyaan tadi menunjukkan Islam kadang-kadang tertutup dengan orang Islam sendiri. Kenapa? Sudah ngaji kok akhlaknya masih seperti itu. Semoga sore hari ini kita tergolong orang-orang yang ngaji lalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakannya sehingga kita sukses menjadi agen dakwah. Demikian Ibunda, mohon maaf lahir batin. Ya, terima kasih sekali ini Ustazah. Berikutnya yaitu pertanyaan yang ketiga dari Ibu Nur Azizah. Pertanyaannya adalah bagaimana agar bisa selalu ikhlas dalam berdakwah? Ini ujiannya luar biasa. Masya Allah. Ini yang ditanya ini, Masya Allah, kepada Ibunda Nur Azizah, tidak disebutkan dari mana tadi ya. Iya. Semoga beliau selalu sehat. Dari Ini Purworejo. Dari Purworejo. Masya Allah, ini yang ditanya juga begitu. Tadi mau berangkat ke sini tuh. Ayo, pengen ngisi guru apa? Ayo, pengen dalam apa? Pengen dalam menungsa? Apa pengen ridhonya Allah? Sudah dari rumah itu ditanya dulu. Pokoknya di kendaraan itu, kamu mau ngapain? Mau ngapain ngisi ngaji ini? Mau cari apa? Mau dapat apa, tujuannya apa. Nanti di tengah-tengah ngaji tadi kalian gitu, astagfirullahaladzim, jangan-jangan ada yang kita ucapkan dan kita belum melaksanakan. Nanti akhir ngaji, ya Allah astagfirullahaladzim, seandainya nanti ada yang jempol, itu tidak boleh sama sekali mempengaruhi hati kita. Maka sebenarnya tantangan dakwah digital bagi saya pribadi, Ibu penanya, itu karena perempuan itu sangat suka dengan begini. Coba Ibu bentuknya lurus, pokoknya badannya bentuknya udah kotak, kalau suami bilang, Mama tuh cantik, itu seneng nggak Bu? Senang. Padahal tahu Ibu kan itu hoax. Itu kan Senang, hoax ya? kan. Meskipun kita dibilang cantik padahal itu hoax, kita tuh senang. Itu adalah naluri yang dititipkan Allah di dalam hati kita. Manusia itu ingin pengakuan dan pujian. Maka Masya Allah, yang bicaranya astagfirullahaladzim, semoga selalu melatih. Selalu melatih. Pokoknya dilatih terus. Harap luru apa? Pokoknya orang kena mutungan. Jadi gak luru apa? Karena begitu kita dakwah itu mengharapkan penerimaan, kita dijamin mutung. Dakwah itu soal penyampaian, bukan penerimaan. Kita sudah menyampaikan, kok yang diajak ngaji kok begitu? Itu bukan wilayah kita, itu wilayahnya Allah. Karena wilayah dakwah itu sekali lagi hanya wilayah penyampaian. Nah, pakai jilbab, kok tetap nggak pakai jilbab? Itu bukan kita. Sedikit sharing saja Bunda, justru berdakwah dengan yang unik-unik itu menjadi, Masya Allah, latihan buat hati kami. Dulu awal-awal kami berdakwah, kalau lihat teman yang udah ngaji lalu ketemu di luar nggak berjilbab, itu rasanya hatinya tuh panas. Wih, semua juga orang bodoh gitu setannya. Tapi sekarang kalau di pinggir jalan gitu, diampiri mobil gitu, tiba-tiba, Ustazah mau kemana? Ayo tak anterin gitu. Yang anterin pakai hot pants, kemudian tank top itu, Ustazah emang nggak malu ya kalau dianterin orang kayak aku ya? Ya enggak, kenapa malu? Karena kesini terus belajar. Oh iya, dakwah itu soal penyampaian, bukan soal penerimaan. Kalau kita masuk dalam dunia dakwah dan itu penerimaan, dijamin kecewa dan dijamin mutung. Orang ngaji lah, orang anak sing nge-like. Orang ngaji lah, orang sing ngilu Zoom ukur setitik. Orang sing ngaji malah orang anak sing nonton YouTube. Baru sekali tayang, motong nanti. Ya Allah, semoga kita semuanya Ibunda yang bicara ini dan seluruh mubaligh di Jawa Tengah
diberikan oleh Allah rasa ikhlas, kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin Bunda. Baik, terima kasih Ustazah. Berikutnya ini dari Ahsan Amarta. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengawali dakwah di sebuah instansi, di instansi pemerintahan maksudnya, dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Allahu Akbar. Ini justru. Jadi kalau kita hanya berdakwahnya, kalau orang Aisyah sebenarnya nggak disuruh ngaji sudah ngaji, betul enggak Ustazah? Iya. Jadi kata kiai kami, kalau ada ibu-ibu sepuh ke masjid itu udah nggak masuk koran. Tapi kalau ada anak muda ke masjid itu baru masuk koran. Karena memang sudah semestinya kalau sudah sepuh itu Iya. ya ngaji. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita hanya berdakwah di Aisyah, pengajian Aisyah itu nggak masuk koran lagi. Justru pertanyaan Ibunda ini berarti Ibunda punya niat untuk berdakwah keluar dari sarang Aisyah. Dan itulah dakwah, berarti dakwah kita semakin meluas. Masya Allah Ibunda, kami ini ada pengajian yang unik. Tadi saya perjalanan ini saya ceritakan kepada, Masya Allah, saya itu punya pengajian yang sangat unik. Seorang PL. Jadi kalau lagi tidur sama laki-laki itu gimana rasanya Mbak? Kemudian beliau berkata, ya dosa Us. Dia merasa berdosa Us. Dia merasa itu adalah perbuatan yang salah. Tapi gimana, nggak punya penghasilan yang instan kecuali itu. Terus gimana, Mbak, aku diceritain gitu. Ini malah kepo kalau misalnya. Gini loh, Us, kalau kita hanya nemenin nyanyi itu bayarannya segini. Nanti kalau nyanyinya tambah bonus pipi, tambah bonus tangan, itu tambah lagi. Kalau nyanyinya tambah bonus yang lain, itu tambah lagi. Masya Allah, ini justru tantangan. Jadi begitu kita lain, begitu kita hayin, begitu kita bicara dengan kapasitas orang yang kita ajak bicara, insya Allah kita dakwah kemanapun, insya Allah bisa diterima. Tentu saja kita minta pertolongan Allah. Dan alhamdulillah di Wonosobo itu kita biasa berdakwah itu lintas. Karena apa? Kita jarang membicarakan. Nah ini dakwah bertahap tadi. Kalau di instansi jangan langsung kunut, ora kunut, langsung mental, mesti langsung ajak-ajak masuk dulu aja dalam wilayah akhlak. Misalnya gimana sih kita sama suami? Siapa yang hari ini belum cium suami? Nah udah guyu duluan yang kita ajak dakwah. Udah cair tuh. Siapa yang hari ini tadi nggak pamit ke perginya? Itu sudah guyu dulu. Tapi assalamualaikum. Misalnya kita awali langsung kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu langsung wah. Kayak mesti kelambine ireng ya Bu. Ini yang ceramah bajunya hitam. Bilangnya bid'ah dhalalah mesti kayak balane Wahabi gitu ya. Nah itulah bertahap tadi, bicaranya dengan lain, materi yang kita sampaikan itu adalah materi yang sesuai, kira-kira tidak menyentuh ranah-ranah yang resiko, tanpa mengurangi prinsip. Kita harus selalu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian Ibunda, semoga yang sedikit ini bisa menjadi bagian untuk kita sharing di dalam berdakwah. Ya. Terima kasih. Berikutnya, ini masih ada pertanyaan dari Ibu Darofah. Assalamualaikum, izin bertanya Ustazah. Buka YouTube ada berita yang mulai menfitnah Muhammadiyah oleh orang-orang yang ingin memecah belah Islam. Bagaimana kita menyikapi berita-berita tersebut? Masya Allah. Memang begitu isinya dunia itu. Nanti kalau semua orang like Muhammadiyah, setan jadi pensiun dini. Tidak ada kerjaan. Nanti setan, assalamualaikum, izin ya Allah. Kenapa? Saya pamit aja. Lah kenapa? Kan kamu tugasnya sampai hari kiamat. Enggak, sekarang menungso kayak setan kok. Jadi saya setan tak pensiun aja gitu. Jadi memang akan ada seperti itu. Jangankan kita Muhammadiyah, Nabi Muhammad saja. Masya Allah, betapa besar tantangannya. Jadi ya begitu isinya dunia kita. Sebagus-bagusnya Ustadz di YouTube, jempol. Mesti ada yang begini, dislike. Itu Masya Allah. Saya Masya Allah. Bagaimana ya? Menjelek-jelekkan Muhammadiyah, insya Allah kita buktikan dengan kita menjadi agen dakwah di Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah nggak kayak gitu, orang Aisyah nggak kayak gitu, orang NA nggak kayak gitu, orang Tapak Suci nggak kayak gitu. Dengan kita menunjukkan bahwa kita baik, insya Allah fitnah-fitnah itu akan terjawab sendiri dengan perilaku kita. Biarkan perilaku kita membuktikan pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi Bismillah Ibu Darofah, biarkan saja yang menghujat dakwah itu. Itu memang begitu. Nanti kalau enggak, setan pensiun dini kata guru saya. Saya tanya pensiun dini. Jadi nggak ada kerjaan. Disitulah keikhlasan kita diuji, ketangguhan kita di dalam dakwah diuji, dan sekali lagi kalau dihina ya sakit gitu. Tapi jangan sampai sakit ini membuat kita balas sana menghina, kita juga balik menghina. Naudzubillah, kembali kepada tadi pendakwah Muhammadiyah hayyin layyin qarib sahal.
Baik, sepertinya ini sudah tidak ada yang bertanya lagi. Atau barangkali masih ada, bisa langsung tidak apa-apa, Ibu, kalau memang mau ada yang ditanyakan. Jangan live dulu ya Bu, foto bersama dulu. Iya, nanti Wah, setelah ini ini ada. dakwah digital, ini foto bersama, Masya Allah. Ya. Ya harus jejer-jejer bisa foto bersama, Allahu Akbar. Masya Allah. Sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi? Atau mungkin live, secara live, barangkali ada yang mau bertanya langsung, boleh? Tidak ada, nggih? Oh, ada ini, sebentar. Ya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Hadian Apriliana. Assalamualaikum, Ustazah, izin bertanya, bagaimana cara mengubah dalam diri kita untuk tidak berbuat hal-hal yang buruk? Padahal kita tahu kalau hal tersebut buruk, tapi tetap melakukannya. Masya Sudah Allah. tahu buruk, tetap Astagfirullah. melakukan ini. Itu sifat kita semuanya. Tahu gunjing itu buruk, ya masih gunjing. Melakukan. Tahu marah itu buruk, ya masih Marah. Masya Allah, itulah nafsu kita semuanya seperti itu. Tapi saudaraku, bismillahirrahmanirrahim. Ada doa yang diajarkan Allah langsung, yang itu kita baca minimal 17 kali sehari. Doa apa itu? Ternyata doa itu minta kita istiqomah. Bunyinya kita hafal semua. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi kata para guru, kita itu gimana? Tiap hari 17 kali minta, ya Allah ayo dong istiqomah, istiqomah. Tapi kita melanggar doa kita terus. Maka saudaraku, bismillah. Mulai detik ini ketika kita membaca sholat ihdinas siratal mustaqim, semoga itu keluar dari hati yang masuk kepada badan kita semuanya. Sehingga kita punya semangat begini. Kenapa sholat itu dikatakan mencegah dari fahsya war mungkar? Mustahil tangan yang digunakan untuk ngacung saat sholat akan digunakan untuk tanda tangan korupsi. Kaki yang digunakan untuk melangkah ke masjid mustahil akan digunakan untuk melangkah ke kafe. Mulut yang digunakan untuk membaca ihdinas siratal mustaqim tidak mungkin kita gunakan untuk menghujat. Maka itulah sholat yang dikatakan mencegah dari fahsya dan mungkar. Maka saudaraku, teruslah meminta pertolongan Allah karena sesungguhnya nafsu kita itu begitu. Nanti habis ngaji kayak gini kelingan akhirat, begitu ngajinya wassalam, ya wassalam lagi nonton Anessa. Tadi Vanessa Angel lagi nanti. Harusnya kalau udah Aisyah itu udah nggak ngikutin Vanessa Angel, Bu. Harusnya nontonnya itu ceramah-ceramah dari TV Muhammadiyah. Namun begitulah sifat kita. Maka terus ihdinas siratal mustaqim. Semoga sore hari ini dan seterusnya Allah menunjuki kita kepada jalan yang lurus, istiqomah selalu dalam kebaikan bersama Aisyah dan Muhammadiyah, insya Allah. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan khusus ini Ustazah dari Ibu Syarifah Jepara. Mungkin tadi saya lupa menyampaikan kurikulum vitae-nya Baik, Ustazah Ibunda, ini ya. mohon izin Monggo, Ustazah. Ibundaku semuanya di Jepara kami kenal ayahanda. Kalau tidak salah nama beliau Asep PDM Jepara, leres ya Ibunda. Kami bersama beliau ketika kami melaksanakan bimbingan sertifikasi haji. Mohon izin Al-Fakir yang bicara di hadapan Ibunda ini adalah anaknya PDA Wonosobo. Di apa itu? Tadi diguyoni sama teman saya, ibunya Mutmainah AMA, anaknya MA, bukan mau itu tapi itu lucu. Ya begitu, anak harus lebih lagi dari orang tua, tetapi saya selalu berkata, ingin kalah adoh kalau sama ibu saya, semangatnya di Aisyah dan seterusnya. Saya alumni TK Aba, alumni SMP Muhammadiyah, tapi SMA-nya tidak di Muhammadiyah, karena sama ibu dipondokkan di pondok pesantren Gontor. Kemudian atas izin Allah kami ikut tes, kemudian kami belajar di Mesir. Dan di Mesir kami bergabung bersama pimpinan cabang istimewa Aisyah Mesir bersama menantunya Ibunda Lintal Muna, bersama putranya Ibunda Lintal Muna. Dan di periode kami itulah berdiri pertama Summer School yang sekarang menjadi TK Aisyah Bustanul Atfal Kairo. Allahu Akbar. PCIA Kairo. Lalu kami pulang ke Indonesia diwadahi lagi oleh Muhammadiyah. Kami diberikan pertolongan melalui Ibu di pimpinan pusat Aisyah melalui Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian kami meneruskan magister di Universitas Gajah Mada.
bersama di bawah bimbingan Profesor Sangidu yang tidak lain tidak bukan beliau selalu mendukung seluruh kegiatan Muhammadiyah sampai detik ini. Ayo sekolah lagi, ayo kader Muhammadiyah pada sekolah lagi, begitu terus beliau. Jadi Bunda, begitu perkenalan, saya Eva, anak saya 4, pekerjaan ibu rumah tangga. Nah, kalau ibu saya pergi sudah kayak malah orang mulang gitu, kata suami saya, lo kan muridnya malah oke gitu. Maksudnya ngaji kemana-mana. Enggak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bercanda Ibunda biar tidak ngantuk. Saya dari Wonosobo, anak saya 4 dan saya ibu rumah tangga, di rumah saya berdagang, Ibu. Nah, terima kasih Ibunda. Dari siapa tadi? Ibu Syarifah dari Jepara. Oh, sudah pernah sari di tempat Ibu. Masya Allah, saya anaknya Bu Mutmainah. Ini itu mut tua, yang ini mut muda. Ya, begitu Ibu Syarifah. Jadi beliaunya ini luar biasa sekali. Semoga bisa memotivasi untuk anak-anak kita, biar anak-anak kita ini bisa lebih dibandingkan dengan orang tuanya, insya Allah. Berikutnya ini dari Ibu Siti Bariroh dari Bumi Ayu Brebes. Masya Allah. Izin bertanya Ustazah, dakwah yang kita lakukan di samping untuk diri sendiri juga untuk keluarga. Gimana kalau di keluarga ada yang tidak sesuai, yang akhirnya orang tidak percaya? Ini kita harus gimana? Masya Allah. Itu memang dakwah paling angel itu di keluarga. Karena keluarga kita tuh yang paling tahu kita, gitu kan? Keseharian kita, guyunya gimana, kemudian kita sholatnya bagaimana, sedekahnya bagaimana, itu keluarga kita. Maka itulah kenapa Rasulullah juga tantangan paling besarnya justru dari keluarga. Maka yang menyambut orang lain dulu Abu Bakar, yang bukan siapa-siapa. Kemudian perempuannya Khadijah, kemudian pemudanya Ali, katakan itu sepupu jauh. Tapi bagaimana pamannya, bagaimana keluarga dekatnya menentang. Maka ya Allah, andai manusia mulia seperti baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditentang oleh keluarganya. Bahkan beliau minta izin, ya Allah bolehkah aku menolong yang namanya paman saya Abu Thalib itu. Kata Allah, enggak. Karena dia sudah berbeda akidah dengan kita. Namun Abu Thalib itu orang yang dijanjikan mendapatkan siksa neraka yang paling ringan. Maka Ibunda, kalaulah Nabi Muhammad saja tidak dipercaya oleh keluarganya, maka apalagi manusia yang penuh kekurangan seperti kita. Tentu saja dari keluarga itu ada mungkin yang tidak mendukung, bahkan bukannya mendukung malah menjatuhkan. Lagi-lagi kalau kita tujuannya Allah, itu semuanya tidak akan mempengaruhi dakwah kita. Dengan kita terus introspeksi, yang salah apa ya, apa kurang peduli, apa kurang ramah, apa saya ini kurang baik kepada saudara saya, kok saudara saya tidak mendukung. Terus begitu, tapi sedikit pun tantangan dari keluarga tidak boleh menyurutkan kita di dalam berdakwah. Insya Allah, Ibunda kami, Masya Allah, kalau Ibu Aisyah itu sudah sepuh, sudah semangat, masih semangat. Maka kami yang muda, Insya Allah doakan Bunda kami, semoga bisa lebih semangat dari Ibunda semuanya. Malu kami di hadapan Ibunda yang sudah sepuh-sepuh ini masih semangat luar biasa. Menjunjung tinggi dakwah yang dititipkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Semoga sehat selalu, mohon maaf lahir batin Ibunda. Begitu Ibu Siti Bariroh dari Bumi Ayu, semoga bisa menjawab tadi apa yang ditanyakan. Berikutnya masih ada? Baik, ini alhamdulillah sudah tidak ada pertanyaan lagi. Barangkali nanti ada yang ingin bertanya, nanti mungkin bisa japri ustadzahnya langsung. Insya Allah dengan senang hati. Insya Allah. Kemudian mengingatkan kepada ibu-ibu semuanya, di situ ada presensi, daftar hadir, monggo nanti bisa sambil diisi. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu acara yang ke-6, yaitu stressing kepada Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Aisyah. Oh ya ini mohon maaf, ini masih ada satu lagi. Oh ya, insya Allah waktunya masih mencukupi. Ibu Dalintal Muna mohon izin masih ada pertanyaan. Ya, oke. Bentar ya Ibu. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Erni Heriani. Izin bertanya Ustazah, saya sering didatangi teman, tapi setiap kali bertemu, teman itu selalu gibah terus. Gimana caranya untuk menghindari? Ini lezat sekali karena kalau ngomongin orang itu indah sekali. Masya Allah, luar biasa. Memang mungkin kita punya
tips ya. Ketika teman-teman kita datang, apa yang bicara ini nggak pernah gibah, ya Allah astagfirullah. Ya setan itu, ya Allah itulah sudah ngaji ya, iya gibah ya. Jalan gitu, astagfirullahaladzim. Ibu mungkin kita punya tips. Kalau beliau datang ke tempat kita kuasai pembicaraan. Dan kita jangan membuka celah untuk, biasanya kita yang membuka celah, jenengan ngerti kabar buka nah Bu itu langsung, walah jenengan orang ngerti kok saiki mbak kae ngene-ngene. Nah, kenapa kadang-kadang tanpa terasa kita itu membuka celah, maka pastikan celah-celah pembicaraan ke arah sana itu kita tutup. Lalu ketika beliau mulai membicarakan orang lain, misalnya Ibu, aku tak ke kamar mandi dhisik atau bagaimana, ayo aku diwarai bikin onde-onde atau apa, yang penting kita berusaha membicarakan yang lain. Kemudian kalau beliau ada karakter memang begitu. Jadi Bu Tejo itu memang real aja gitu ya. Semuanya itu bisa jadi bahan gosip. Ada ibu-ibu naik angkot pakai jilbab besar bilang orang sumuk yang klambi kang kono, udah turun ibunya. Naik lagi pakai baju pendek. Masya Allah, grepe orang izin mau klambi pendek kayak gitu. Turun lagi yang pakai baju pendek, naik lagi bajunya yang atas panjang, yang bawah pendek, kisi perigi atas panjang. Jadi memang ada tipe-tipe seperti itu. Semua kesempatan itu bisa jadi bahan untuk pembicaraan. Bagaimana sikap kita? Bismillah, kita bermohon kepada Allah. Masya Allah. Kalau ada yang seperti itu kita coba alihkan, kemudian kita angkat isu-isu yang lain, kemudian yang terakhir doakan. Ini yang kita sering lupa. Bukain aku kita lupa lah. Ya Allah, semoga besok kalau datang lagi ke tempat saya yang dia bicarakan adalah tentang Aisyah. Masya Allah. Semoga bermanfaat Ibunda. Tentu saja doa ini tidak sekali Allah langsung kabul. Datang lagi, ini tambah nemen. Ustazah malah datang tuh setelah pengajian kok tambah nemen, dapat gosip baru. Begitulah ujian kita. Kenapa beliau datangkan oleh Allah ke dalam kita? Kata Allah, ibu yang paling mampu mendakwahi orang yang senang gibah ini. Jadi inilah peluang pahala ibu berdakwah kepada orang yang senang gibah dengan cara yang sudah kita belajar di sore hari ini. Jadi kata Allah, di antara sekian banyak yang hadir sore hari ini, ibu yang bertanya adalah yang paling mampu menghadapi Bu Tejo tersebut. Kita doakan beliau. Boleh ya kita berkata, karena saya tidak tahu maksud yang Ibu bicarakan itu siapa, orangnya siapa, itu boleh kita bicarakan di dalam Islam demikian, karena kita semuanya tidak maksud siapa perempuan itu. Semoga beliau diberikan hidayah, kelembutan hati oleh Allah, berhenti menjadi Bu Tejo, ganti menjadi Ibu Aisyah yang lain, hayyin, qorib, dan sahal. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, terima kasih sekali Ustazah. Luar biasa, pertanyaan demi pertanyaan yang muncul. Dan gimana? Masih ada? Oh, ada yang mau bertanya? Monggo Ibu dari Brebek Magelang. Oh iya, monggo silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibunda. Hormati, terima kasih pada narasumber yang dengan lincahnya, dengan profesionalnya menyampaikan dakwahnya, ilmunya, sehingga kami ini saya merasa terkesan dan berbahagia karena ada banyak pengalaman dengan adanya interaktif ini ya, interaksi antara narasumber dan anggota, itu saya merasa bahagia karena ada ilmu yang bisa saya serap. Saya sebagai pendatang baru di Majelis Tabligh ini mohon pencerahan bagaimana metode dakwah yang sebaiknya kita sampaikan kepada halayak itu. Kemudian ketika kita menyampaikan materi itu, terus ada pertanyaan. Nah, untuk meresponnya itu apakah ada pedoman khusus yang harus kami pelajari, terutama materi-materi tertentu itu harusnya merujuk apa? Misalnya kita mau menyampaikan masalah puasa Ramadan. Nah, nanti rujukan itu ada di ayat berapa kalau hadis-hadis yang bagaimana barangkali ini bisa dijadikan sebagai jembatan ketika kita menjawab pertanyaan responden, sehingga jangan sampai kita menyampaikan dakwah itu ternyata ketika ada pertanyaan kita tidak bisa menjawabnya. Terima kasih Ibu, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh ibunda sore hari ini. Ibunda sudah lebih banyak sholatnya, lebih banyak istighfarnya, sudah lebih banyak amalnya. Maka yang muda ini selalu hormat, semoga ibunda semuanya selalu dimudahkan. Ibu, ada pertanyaan ketika kita ngaji kita nggak bisa jawab.
Gimana itu? Masya Allah. Ini buat saya, ini semangat dari guru-guru kami. Ketika malaikat ditanya oleh Allah, hai malaikat, aku sudah menciptakan makhluk baru nih namanya Adam. Ayo sekarang kamu tak tes, ini jenenge apa, kata Allah kepada para malaikat. Kemudian malaikat menjawab, padahal malaikat itu makhluk kesayangan Allah, enggak pernah bermaksiat, kerjaannya tasbih. Tapi malaikat berkata, ya Allah, saya tidak tahu illa ma 'allamtana. Ya Allah, saya enggak tahu jawabannya kecuali apa yang telah Engkau beritahu kepada kami. Maka kemudian Allah beralih, ayo Adam sebutkan. Kemudian Adam bisa menyebutkannya. Maka prinsip bagi para pendakwah, jangan pernah ketika kita ditanya kemudian kita tidak tahu jawabannya, sedikit pun itu tidak boleh kita membuat malu. Karena malaikat saja tidak malu untuk berkata, mohon maaf ya, saya belum tahu jawabannya. Insya Allah nanti akan saya tanyakan kepada guru-guru kami atau akan saya pelajari kembali. Nah, itu pertanyaan pertama. Jadi mubalighot Aisyah, satu, wallahu ta'ala a'lam, itu ilmu kata Rasulullah. Jadi kenapa setiap pertanyaan itu kita akhiri dengan wallahu ta'ala a'lam? Karena itu menunjukkan ilmu bahwa yang tahu itu hanya Allah. Dan ini menjadi prinsip kalau kita ketika berdakwah kok ada orang tanya, kita nggak tahu jawabannya, jangan malu berkata, mohon maaf saya belum tahu ilmunya. Insya Allah akan saya pelajari. Kita ini ikut Al-Quran karena malaikat pun tidak malu mengatakan saya tidak malu. Lantas bagaimana maroji? Kalau kita tentu saja Al-Quran dan Sunnah. Kemudian HPT. Jadi bagaimana kader-kader Aisyah itu kalau menyampaikan iya betul. Sholat misalnya sholat tarawih itu ada 11, ada kemudian dan seterusnya. Ciri khas kita Aisyah, kita harus namun, nah terakhirnya begini, pendapat ini begini, namun Muhammadiyah melalui HPT-nya cenderung kepada pendapat yang ini. Maka itulah yang kita sampaikan. Contoh, misalnya badal haji, ulama begini, ulama berikutnya begini. Namun menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, badal haji yang kita yakini dilakukan oleh putra dari orang yang telah meninggal dan putranya itu telah haji. Jadi tentu saja bismillah ibunda, aduh yang bicara ini juga masih banyak sekali. Insya Allah mari kita jadikan bahwa membaca itu adalah hobinya kita. Dengan ditanya itu kita insya Allah akan tambah ilmu. Wallahu ta'ala alam, Al-Quran, Sunnah, buku, HPT, tata cara sholat Nabi, tata cara wudhu Nabi, dan seterusnya. Apalagi sekarang digital, Bapak Ibu memudahkan kita semuanya. Insya Allah kita cari sumbernya itu luar biasa. Jadi kita harus kenali situs-situs yang terpercaya, yang dia hanya memuat memang hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Baginda Muhammad SAW. Wallahu ta'ala alam ibunda, sayang dari Magelang, semoga bisa menjawab. Kali jazakallahu khairan Ibu. Mohon doanya nggih kami sukses nanti dalam mengembangkan amanah sebagai calon mubalik. Amin ibunda, amin. Masya Allah. Masih ada Ibu? Sudah cukup kayaknya. Baik. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini nih untuk pertanyaan kita cukupkan terlebih dahulu. Untuk berikutnya yaitu acara yang ke-6 yaitu stressing dari Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Aisyah yaitu kepada Ibu Hajah Linta Muna MAG, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu dari jajaran wilayah Aisyah Jawa Tengah Majelis Tabligh dan juga dari ibu-ibu Aisyah Majelis Tabligh se-Jawa Tengah beserta adik-adiknya, mungkin ada Nasyiatul Aisyah dan sebagainya. Wabil khusus dari PDA Majelis Tabligh Wonosobo yang luar biasa bersama-sama maju, yaitu ibundanya dan putranya sangat luar biasa. Jadi ibunya tadi Ketua Majelis Tabligh Aisyah Wonosobo Bu Mutmainnah yang usianya itu sudah 70 tahun tapi semangatnya luar biasa dan masih imut-imut, masih cantik, masih manis, semangatnya luar biasa. Itu adalah sebagai guru saya karena saya dulu belum kenal Aisyah. Itu Mbak Mutmainnah itu sudah luar biasa. Tapi saya setelah kenal Aisyah, kenal Nasyiatul Aisyah,
luar biasa, selalu komunikasi dan selalu silaturahim walaupun lewat telepon-teleponan. Itu luar biasa. Saya sangat bangga dengan adanya Ibunda dan Ananda bersama-sama maju. Insya Allah, Pak, insya Allah menginspirasi kepada seluruh Aisyah wabil khusus yang ada di Majelis Tabligh sore hari ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga yang kami hormati Ibu Ketua PWA Jawa Tengah, Ibu Dr. Haja Ummul Baroroh MAG, kemudian Ibu Koordinator Ibu Dr. Hajah Sri Gunarsih SMA. Ini adalah yang selalu memberikan nasihat arahan kepada kami sehingga Majelis Tabligh ini akan semakin solid, akan semakin berkembang dan diminati oleh masyarakat, wabil khusus Aisyah dan masyarakat pada umumnya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan mengulas apa yang disampaikan oleh Mbak Eva Linta, karena Mbak Eva Linta ini dari segi ilmunya tidak diragukan lagi. Mbak Eva ini sejajar dengan anak saya. Anak saya yang nomor 1 itu kuliahnya di Mesir, kurang lebih itu ada 7 tahunan, S1, S2 secara gratis, ya, beasiswa di Mesir. Ini bersama-sama dengan Mbak Eva Linta dan juga menantu saya, Mbak Sela Ardiana, itu pun juga dari Mesir, yang dari Fakultas Al-Azhar, dari Al-Quran. Alhamdulillah wa syukurillah, luar biasa. Dari segi bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya sangat luar biasa. Sama-sama dari Gontor. Gontor itu bahasa Arabnya kan luar biasa. Sehingga saya merasa bangga mempunyai generasi yang luar biasa. Dari anak saya juga tidak berhentinya untuk dakwah. Dari yang putri maupun anak saya sendiri. Jadi kedua-duanya juga dakwah. Seperti Mbak Eva Linta ini juga luar biasa dakwahnya di mana-mana. Melintang kemana-mana, melanglang buana, alhamdulillah. Oleh karena itu kita sebagai warga Aisyah dari Majelis Tabligh terinspirasi dengan adanya apa tadi yang disampaikan oleh Mbak Eva Linta, semoga saja kita bisa mengikutinya. Tetapi dengan syarat harus punya ilmu. Jadi Aisyah bisa berdakwah itu yang pertama harus dalam. Sekali lagi, Aisyah berdakwah modal utama dan pertama ini harus imannya kuat. Iman itu tidak hanya diucapkan saja, tetapi harus direalisasikan, diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Memang iman itu adalah an-nutqu bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa i'tiqad bil qalbi, dimantapkan di dalam hati, wa iqrar bil arkan, harus direalisasikan, aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Memang harus kuat ujian, harus tahan cobaan, rintangan dan lain sebagainya. Kalau kita mengacu kepada Nabi Nuh alaihissalam, berjuang itu sampai 950 tahun. Bahkan yang ikut Nabi Nuh itu hanya sedikit sekali. Oleh karena itu, sebagai pendakwah Aisyah itu pun juga harus modalmu. Ya, tadi yang disampaikan Mbak Eva Linta kan ada 6, gitu. Jadi dakwah Aisyah, dakwah yang sekarang ini adalah dakwah digital itu dengan 6 modal. Ya, tetapi yang namanya dakwah dengan ilmu itu memang harus dan wajib belajar. Jadi pendakwah Aisyah atau khususnya Majelis Tabligh yang dikenal dengan dakwah Aisyahnya itu harus punya ilmu, oleh karena itu wajib ngaji. Ngaji itu wajib, tidak boleh tidak ngaji. Ya, mengaji Al-Quran memang betul. Kemudian mengaji ilmu-ilmu yang lain yang terkait dengan agama. Yang alhamdulillah dari Majelis Tabligh Aisyah Jawa Tengah sudah memprogramkan yaitu pembekalan mubalighot. Mubalighot Aisyah yang terdiri dari akidah, kemudian akhlak, kemudian ibadah, muamalah dunyawiyah, dan isu-isu aktual tentang perempuan dan anak. Itu sangat penting sekali. Saya menghimbau kepada ibu-ibu Majelis Tabligh yang ada di Aisyah, monggo jangan malas, apalagi ketua tablighnya jangan malas nguprai. Saya sendiri itu juga nguprai.
Ya, ngajak-ngajak terus, ngajak itu sudah berpahala kan gitu nggih. Jadi ngajak kepada teman-temannya itu termasuk amal solih kita. Man amila sholihan fali nafsih wa man asa'a fa alaiha. Itu adalah amal soleh kita. Jangan bosan-bosannya, jangan mutungan, ngajak orang sing gelem mutung, ngajak orang sing gelem mutung, jangan. Kita harus semangat dan semangat terus. Memang itu adalah ujian pendakwah. Sehingga kalau kita sudah tahan uji dengan berbagai macam masalah, anggota rada gelem ngaji dan sebagainya, ya jangan bosan, pokoknya teruslah digelorakan yang namanya dakwah. Mengajak ngaji itu sangat penting sekali. Kalau kita sebagai majelis tablik, anggota tablik tidak mau ngaji lah, terus ilmunya apa yang disampaikan? Dakwah rono rena cekai wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, hanya itu saja. Jangan sampai. Dan warga Asia khususnya majelis tablik itu harus menghafal beberapa Al-Quran tematik atau hadis tematik atau makalah tematik dari beberapa mufassirin, dari beberapa ulama, kiai dan sebagainya. Itu makalah-makalah yang bagus, mengandung hikmah, itu pun juga dihafalkan. Wah, ndak hafal-hafal yo sabar. Ngapal ini memang sulit, apalagi seorang ibu yang sudah pekerjaannya luar biasa. Ya nek ora isa-isa, umbah-umbah, olah-olah, ngedusi bocah itu sudah biasa. Tetapi kalau kita dengan sungguh-sungguh, insya Allah pasti hafal. Orang ketang 1 ayat, 2 ayat. Ya, dan kita transferkan kepada orang lain. Jadi Mubalighot Aisyah, Majelis Tabligh Aisyah itu harus punya binaan-binaan. Insya Allah kita mempelajari ilmu baik dari Al-Quran, dari hadis, kemudian dari HPT. Insya Allah ini akan berkembang dan akan diminati masyarakat. Kita di dalam memberikan dakwah itu jangan statis. Kita harus tahu masyarakat ini bagaimana. Dakwahnya Aisyah ini tidak harus warga Aisyah, ibu-ibu. Bisa muslimat, fatayat, dari NU dan sebagainya, monggo, tidak harus orang Asia. Jadi yang namanya Mubalighot Aisyah itu kalau bisa itu merakyat. Yang diberikannya juga sesuai dengan kapasitasnya, dengan bahasa mereka. Insya Allah Mubalighot Aisyah ini akan diminati oleh masyarakat. Karena bisa lemah lembut, bisa bertahap dan sebagainya sesuai dengan yang disampaikan oleh Mbak Eva Linta, luar biasa. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ilmu tadi, ini yang disampaikan Mbak Eva tadi memang sangat bagus sekali, ilmunya sudah sangat lengkap, dan walaupun demikian Mbak Eva tetap mencari ilmu, menambah ilmu dengan berbagai macam kitab dan sebagainya. Dalam sebuah hadis dikatakan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamisata fatahlik atau fatuhlikan gitu ya. Jadi jadilah kalian semua orang yang pinter. Orang yang pintar. Nanti kalau pintar kan bisa mengajarkan pada yang belum pintar. Kemudian kalau tidak jadi orang yang pintar, orang yang muta'alliman yang belajar, sinau kan gitu ya. Sinau dengan berbagai macam. Seperti pada sore hari ini termasuk belajar ilmu, Ibu. Termasuk belajar ilmu. Ilmunya Mbak Eva Linta luar biasa. Luar biasa dari segi ngentikannya juga sangat luas, sangat lincah sekali. Oleh karena itu dari program Majelis Tabligh Aisyah Jawa Tengah memang menghimbau, mengajak pada saat ada perempuan mengaji yang menyampaikan atau pemateri atau narsumnya diusahakan yang perempuan, mubalighot saja, jangan laki-laki. Kalau laki-laki itu sudah biasa, tetapi cari mubalighot Aisyah itu sangat-sangat langka, sulit sekali, Ibu. Paling-paling ada pengajian akbar, Pak ini, Bu, Pak ini dan sebagainya, tapi jarang Ibu. Oleh karena itu, ini adalah tempat belajar ibu-ibu. Yo saisane nek iso yo wapi. Bagus dan sebagainya. Tapi kalau tidak bisa, saisane rapopo. Ini adalah tempat belajar. Kalau tidak bisa, mustami'an, mendengarkan. Ya. Jadi kalau tidak bisa belajar, mungkin belajar secara formal itu mahal, bisa mendengarkan lewat pengajian-pengajian dan sebagainya. Muhibban atau jadi orang yang cinta kepada ilmu. Insya Allah dengan cinta ya mensupport, memotivasi dan sebagainya. Wala takunil khamisata fatuhlik. Jangan jadi orang kelima.
wis ora gelem, wis ora dadi wong pinter, ndak jadi orang yang belajar, ndak jadi orang yang mendengarkan, ndak jadi orang yang cinta pada ilmu pengetahuan, ya dia itu akan rusak, akan binasa, dan istilahnya itu besok itu akan rugi kan begitu. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah stressing saya, dan ini saya menanggapi dari Grobokan. Grobokan tadi kan ada pertanyaan, sering ngaji tapi tidak ada perubahan. Ya memang seorang mubalighot itu harus sabar, gitu. Mubalighot harus sabar. Memang mubalighot itu tujuannya hanya menyampaikan. Mubalighot dari kata balagho yubalighu tabligh, yaitu menyampaikan, hanya menyampaikan saja tugas kita. Untuk hidayah, taufik ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mau ada perubahan itu karena hidayah Allah, karena taufik Allah. Oleh karena itu kita sebagai mubalighot ya mendoakanlah, mendoakan ya Allah semoga bu ini bu itu yang sering ngaji diberi perubahan panjenengan ya Allah, saya serahkan panjenengan ya Allah. Itu seperti itu, karena kita tidak berhak untuk merubah seseorang, perilaku seseorang itu tidak bisa. Ini hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas Allah itu tidak membebani seseorang sesuai dengan keadaannya. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, karena dia belum mempunyai ilmu yang matang sehingga ya masih seperti itu. Tetapi insya Allah dengan dakwah dari hati ke hati, kemudian dari dakwah yang menyejukkan, dakwah yang lain, hayin itu tadi yang disampaikan oleh Mbak Iva, dengan lemah lembut, dengan bahasa yang halus, yang menyentuh, itu insya Allah lama-kelamaan mereka tadi yang sering mengaji, yang dulu tidak ada perubahan, insya Allah akan ada perubahan juga, kita doakan gitu ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yang dari Magelang, Mbak Faizah Indah gitu, yang dimaksud begini Mbak Eva, kalau saya bisa menambahkan ya. Jadi yang dimaksud dari Bu Faizah tadi mungkin, jadi setiap kita memberikan kajian atau pengajian itu ada panduannya. Misalnya tentang puasa, itu dalilnya apa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu ditulis begitu. Kemudian hadisnya apa? Kemudian yang terkait dengan tahun baru Hijriah itu dasarnya apa. Jadi enak begitu, yang dimaksud begitu nggih Bu nggih. Nah ini panjenengan dari Magelang Mbak Faizah Indah itu bisa koordinasi dengan majelis tablignya, karena Mbak Faizah tadi pendatang baru gitu. Itu bisa koordinasi dengan majelis tablignya ya, mencari di Al-Qur'an maupun hadis yang terkait dengan misalnya Hari Raya Idul Fitri itu dalilnya apa, hadisnya apa, Qur'annya apa, dan lain sebagainya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa besok tanggal berapa ya? Tanggal 13 hari Sabtu itu ada pembagian Mubalighot Aisyah dari Mbak Ida Nurlaili, itu dokter dari IAIN Semarang gitu. Monggo nggih bagi mubalighot untuk semangat terus nggih, insya Allah dengan pembekalan mubalighot Aisyah ini akan semakin maju, akan semakin ya diminati oleh masyarakat nggih. Insya Allah dari Sabtu besok nggih. Ibu-ibu yang luar biasa dan dirahmati Allah, dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam virus ya. Alhamdulillah semuanya sehat ya Bu ya. Dan harus berhati-hati karena ini ada informasi bahwasannya bulan Desember itu ada COVID yang semakin mengganas di periode ketiga. Jadi ibu harus berhati-hati karena periode kedua itu sudah ganas, ini semakin mengganas katanya itu. Tapi ini hanya sebagai prediksi saja, prediksi saja. Insya Allah, dengan doa kita dan dengan prokes kita yang betul-betul sesuai dengan anjuran dari Menteri Kesehatan, dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan sebagainya. Insya Allah kalau kita taati, insya Allah prediksi
di bulan Desember karena hari Natal, banyak sekali pendatang-pendatang yang pulang dari luar negeri mungkin membawa virus-virus yang lain, virus-virus varian Delta dan sebagainya, itu insya Allah akan teratasi. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Majelis Tabligh PDA Wonosobo yang luar biasa. Saya sangat terinspirasi, sangat salut. Semoga menantu saya, anak saya bisa seperti Mbak Evalinta, seperti Mbak Mutmainnah yang masih semangat, umur 70 tahun kok masih cantik, masih manis, masih STNK. Setengah tua dan sekencang kan itu. Luar biasa. Saya kepingin ke Wonosobo itu, tapi entah kapan itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu Majelis Tabligh Asia semuanya yang ada di Jawa Tengah. Dan alhamdulillah memang dari Jawa Tengah ini diberi acungan jempol dari BPA Asia yang semangat-semangat, memang dari Majelis Tabligh Asia yang anggotanya 32 dari berbagai macam wilayah, dari berbagai macam kabupaten, kami rekrut sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, semangatnya luar biasa. Termasuk Dek Nur ini alhamdulillah ini baru masuk, baru 2 tahunan masuk di Majelis Tabligh Asia, tetapi semangatnya luar biasa. Dek Nur Purworejo itu, dan memang dari Dek Nur sendiri itu dari ilmunya itu sudah mumpuni walaupun dari Nasihatul Asia, tetapi kami rekrut luar biasa. Saya sangat salut sekali dan bangga mempunyai kader-kader dari Majelis Tabligh yang luar biasa yang akan menggantikan saya sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Kalau sudah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diundur ataupun diajukan walau hanya 1 menit. Demikian ibu-ibu, stressing dari kami. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.